Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang terhormat Ibu Dr. Diana Hernawati, Magister Pendidikan, dan juga Bapak Diki Muhammad Haidir, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah Zoologi Vertebrata. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang mamalia. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Reza Novian Ningrum, lalu yang kedua ada Saufa Raudia Alifa, yang ketiga ada Dwi Suci Nurrohmah, yang keempat ada Rizka Amalia, yang kelima ada Dedi Koswara, yang keenam ada Zihan Ayu Anggreni, yang ketujuh ada Melinia Tri, dan yang kedelapan ada Siska Amalia Permadi. Langsung saja ke pemateri selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, dilanjut kepada materi yang pertama, yaitu tentang evolutionary perspective. Mamalia dicirikan dengan yang pertama memiliki adanya kelenjar mamae atau mammary gland, yang kedua memiliki rambut, yang ketiga memiliki diafragma, yang keempat memiliki ossicle pada telinga tengahnya, yang kelima memiliki kelenjar keringat, yang keenam memiliki sand gland, yang ketujuh memiliki jantung dengan 4 ruang, dan yang terakhir korteks cerebral yang besar. Mamalia diduga berasal dari nenek moyang reptilian purba. Pada periode Carboniferous, cabang sinapsid pada amniota memiliki cabang-cabang baru yang terpisah dari reptilia. Hal ini membuat sinapsid cepat tersebar dan beragam dan menjadi dominan pada beberapa periode. Bisa dilihat pada gambar ini menunjukkan perbedaan antara anapsid, sinapsid, dan diapsid, di mana yang membedakan adalah pada temporal fenestranya. Anapsid tidak memiliki temporal fenestra, contohnya pada kura-kura, sedangkan sinapsid memiliki temporal fenestra berjumlah 1. Bisa dilihat pada gambar yang kedua. Ini contohnya pada kelas mamalia. Dan yang terakhir, diapsid yang memiliki 2 temporal fenestra. Contohnya pada kelas reptil dan juga kelas aves. Bisa dilihat pada gambar, ini menunjukkan perkembangan dari mamalia. Awal mulanya mamalia itu ada pada periode Carboniferous pertengahan. Ini muncul sinapsid. Sinapsid awal diperkirakan merupakan hewan ektoterm dan bertelur. Sinapsid awal ini didasarkan pada karakteristik kerangkanya karena rambut, kelenjar, dan lain-lain tersebut tidak terawetkan. Nah, periode Carboniferous dan Permian menjadi periode di mana sinapsid ini menjadi dominan karena jumlahnya yang sangat banyak. Pada pertengahan periode Permian, sinapsid yang bertahan muncul yang dikenal dengan terapsid. Mengapa sinapsid ini muncul? Ada yang muncul dan ada yang tidak karena terjadi peristiwa alam yang mengganggu dominannya sinapsid tersebut. Lalu pada periode Mesozoik, reptil menjadi dominan karena terapsid hampir mengalami kepunahan dikarenakan peristiwa alam tersebut seperti gunung meletus. Lalu sinodon muncul dengan ukuran yang lebih kecil dan nokturnal. Sinodon mulai memiliki rambut dan juga bersifat endoterm. Perlu diingat bahwa pada sinapsid dan terapsid memiliki ukuran yang besar. Ini diperkirakan karena mereka bersifat ektoterm, jadi besar tubuhnya membantu untuk mengatur suhu tubuh
pada saat cuaca sedang dingin. Lalu mamalia sesungguhnya muncul pada periode Jurassik, dibuktikan dengan ditemukannya fosil dengan rambut kurang lebih berusia 160 juta tahun yang lalu. Karakteristik mamalia terus berkembang selama hampir 200 juta tahun. Lalu di sini gambar yang menunjukkan perbedaan dan perkembangan dari tengkorak. Di sini bisa dilihat ada sinapsid yang hidup sekitar 300 juta tahun yang lalu, memiliki temporal fenestra dan juga engsel. Di sini bentuk giginya hampir sama semua karena pada sinapsid kebanyakan merupakan hewan herbivore, jadi memiliki rongga mulut yang cukup besar. Lalu ada terapsid yang hidup 280 juta tahun yang lalu. Perbedaannya ada pada temporal fenestranya berukuran lebih besar dan juga rahangnya agak sedikit memanjang. Di sini juga ada perbedaan bentuk giginya. Gigi anterior dan posterior. Di sini mulai ada terapsid yang merupakan karnivor. Oleh karena itu bentuk giginya berbeda. Lalu di sini ada sinodon, awal mula sinodon. Ini rahangnya makin panjang. Lalu di sini juga ada akhir sinodon yang berbeda juga karena di sini ada engsel baru, lalu ada sinodon akhir-akhir yang bentuk tengkoraknya dan juga rahangnya semakin memanjang. Di sini juga giginya makin berjarak atau biasa disebut dengan diastema. Di sini ada kladogram yang menunjukkan dari kelas mamalia. Kelas mamalia dibedakan menjadi subkelas Prototheria dan juga Theria. Lalu Prototheria diisi oleh infrakelas Ornithodelphia dan juga makhluk hidup yang sudah punah. Lalu subkelas Theria dibedakan menjadi infrakelas Metatheria dan juga Eutheria. Lalu pada infrakelas Eutheria dibedakan menjadi superordo, 4 superordo, yaitu Afrotheria, superordo Senatra, superordo Lauraceatheria, dan juga superordo Uarocontoglires. Nah, di sini bisa dilihat yang pertama karakteristik yang sama yaitu sama-sama sinapsid. Lalu karakteristik selanjutnya memiliki karakteristik unik pada langit-langit mulutnya dan juga rahang bawah dan memiliki tulang rusuk. Lalu mulai memiliki rambut dan juga kelenjar susu. Lalu yang membedakan infrakelas Ornithodelphia dan juga yang sudah punah yaitu memiliki ossicle dan juga cerebral cortex yang besar dan memiliki karakteristik unik pada tulang belakangnya. Lalu yang membedakan mulai masuk ke infrakelas Theria itu kehilangan kulit telur dan juga memiliki karakteristik yang unik pada tempurung, otak, dan telinganya. Lalu masuk ke infrakelas Eutheria, yang membedakannya yaitu mulai memiliki plasenta dan juga waktu kehamilan yang lebih panjang. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu diversity of mamalia atau keanekaragaman mamalia. Mamalia secara garis besar adalah sekelompok organisme yang bertulang belakang. Ada sekitar 5.400 spesies mamalia yang berkisar dalam ukuran dari kelelawar lebah yang memiliki panjang 3 hingga 4 cm dengan berat 2 gram hingga paus biru yang panjangnya lebih dari 30 meter yang memiliki bobot 180 metrik ton. Mereka adalah hewan darat besar yang dominan di semua benua di bumi dan beberapa telah memperluas habitat mereka ke lautan dan udara. Ada 2 garis keturunan mamalia hidup yaitu Prototheria dan Theria.
Mamalia merupakan kelompok tertinggi derajatnya dalam dunia hewan. Hampir semua tubuhnya tertutup dengan kulit yang berambut banyak atau sedikit dan juga berdarah panas. Sebutan mamalia sendiri berasal dari keberadaan glandula atau kelenjar mamai pada tubuh mereka yang berfungsi sebagai penyuplai susu sebagai sumber makanan anaknya. Walaupun mamalia jantan tidak menyusui anaknya, bukan berarti mereka tidak memiliki kelenjar mamai. Semua mamalia memiliki kelenjar mamai, tetapi pada mamalia jantan, kelenjar ini tidaklah berfungsi sebagaimana pada mamalia betina. Selanjutnya itu klasifikasi hewan mamalia. Kelas mamalia itu dibagi menjadi 3 subkelas, yaitu yang pertama ada subklasis Prototheria. Prototheria memiliki ciri-ciri yaitu hewan ovipar atau bertelur, memiliki puting susu. Perwakilan dari mamalia infrakelas Ornithodelphia, contohnya itu platypus paruh bebek dan echidna berparuh pendek. Platypus adalah hewan semi-akuatik yang banyak ditemui di bagian timur benua Australia. Walaupun platypus bertelur, tapi ia tergolong ke dalam kelas mamalia karena ia menyusui anaknya. Platypus perenang yang baik dan menghabiskan banyak waktunya di dalam air untuk mencari makanan. Klasifikasi dari platypus ini yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata, kelasnya Mamalia, subkelasnya Prototheria, ordonya Monotremata, familinya Ornithorhynchidae, genusnya Ornithorhynchus, spesiesnya Ornithorhynchus anatinus. Selanjutnya masih di subklasis Prototheria yaitu adanya Echidna. Echidna adalah mamalia kecil yang tubuhnya ditutupi rambut kasar dan duri, memiliki mulut yang mungil dan rahang tak bergigi. Mereka itu makan dengan cara membuka batang kayu yang lunak, sarang semut dan semacamnya, dan menggunakan lidahnya yang panjang serta lengket yang memanjang dari moncongnya untuk mengumpulkan mangsanya. Echidna berparuh pendek ini berasal dari Australia. Klasifikasinya yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata, kelasnya Mamalia, subkelas Prototheria, ordo Monotremata, familita Tachyglossidae, genusnya Tachyglossus, spesiesnya Tachyglossus aculeatus. Yang selanjutnya yaitu yang kedua itu subklasis Allotheria. Nah, subklasis ini ordonya Multituberculata, Jurassic sampai dengan Eocene, yaitu subklasis yang tergolong sudah punah. Yang selanjutnya yaitu subklasis Theria. Subklasis Theria ini merupakan mamalia yang bermarsupium atau kantong ventral dan berplasenta. Gigi terdapat baik pada hewan dewasa maupun pada hewan muda. Berdiferensiasi sesuai dengan bentuk dan fungsinya, biasanya memiliki atau tidak memiliki kloaka. Testis hewan jantan terbungkus oleh suatu skrotum. Kelenjar-kelenjar susu mempunyai puting susu. Betina melahirkan atau vivipar. Infrakelas Metatheria yang perwakilannya yaitu adanya koala atau Phascolarctos cinereus, memakan daun kayu putih di Australia, berasal dari Australia. Pada infrakelas Metatheria ini yaitu mamalia berisi mamalia berkantung. Mereka vivipar tetapi memiliki periode kehamilan yang sangat singkat. Sel telur dibuahi di dalam dan tumbuh di dalam uterus, tapi larva prematur keluar menuju marsupium, di mana masing-masing menempelkan mulutnya pada puting susu untuk tumbuh menjadi sempurna menjadi anak. Sesudah itu hewan muda yang kecil itu tinggal di marsupium untuk berlindung. Kantung pelindung yang disebut marsupium menutupi kelenjar susu wanita. Anak muda merangkak ke marsupium setelah lahir, tempat mereka makan dan menyelesaikan perkembangan. Fosil berkantung tertua ini ditemukan di endapan berumur 125 juta tahun di Cina. Sekitar 250 spesies marsupial hidup di wilayah Australia dan Amerika. Nah, contohnya koala yang tadi, yaitu adalah salah satu binatang berkantung atau marsupial khas dari Australia dan merupakan wakil satu-satunya dari keluarga Phascolarctidae. Pada umumnya banyak dikatakan bahwa
Kata koala berasal dari bahasa Australia pribumi yang berarti tidak minum. Koala sebenarnya minum air tetapi sangat jarang karena makanannya itu daun eukaliptus. Sudah mengandung cukup air sehingga koala tidak perlu turun dari pohon untuk minum. Koala memiliki tingkat metabolisme yang rendah untuk seekor mamalia serta istirahat tanpa bergerak sekitar 20 jam sehari dan kebanyakan waktu tersebut digunakan untuk tidur. Mereka makan tidak tergantung waktu, tetapi biasanya pada malam hari, koala umumnya memakan 500 gram daun eukaliptus per harinya, mengunyah dan mereka sampai menjadi pasta yang halus sebelum menelannya. Koala ini dapat ditemukan di sepanjang pesisir timur Australia, mulai dari Adelaide sampai ke semenanjung Cape York dan sampai jauh ke pedalaman karena terdapat curah hujan yang cukup untuk mendukung hutan yang cocok bagi koala. Klasifikasi koala yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mamalia, ordonya Diprotodontia, familinya Phascolarctidae, genusnya Phascolarctos, spesiesnya Phascolarctos cinereus. Yang selanjutnya itu masih subklasisteria yaitu pada Infloclas eutheria yang merupakan mamalia yang berplasenta tidak bermarsupium. Pertukaran antara sistem sirkulasi ibu dan janin terjadi melalui difusi melintasi organ yang disebut plasenta yang terdiri dari jaringan ibu dan janin. Beruterus satu, fetus tumbuh dalam uterus. Tubuh hewan betina menempel pada dinding uterus dengan plasenta dan memiliki korion. Superordo Afrotheria. Afrotheria ini dari bahasa Latin yaitu Afro, Afrika, Theria itu binatang buas. Adalah klad mamalia anggota yang hidup termasuk dalam kelompok yang saat ini tinggal di Afrika atau asal dari Afrika. Contohnya kayak tai lalat emas, tikus gajah yang juga dikenal sebagai sengis, aardvark, hyrax, gajah, sapi laut, dan beberapa klad yang punah. Sebagian besar kelompok Afroter memiliki kemiripan yang sedikit atau tidak sama sekali dan kesamaan mereka baru diketahui belakangan ini karena genetika dan studi molekuler. Banyak kelompok lainnya ditemukan sebagian besar atau secara eksklusif di Afrika yang mencerminkan fakta bahwa Afrika adalah benua pulau dari awal Kenozoikum hingga sekitar 25 juta tahun yang lalu, ketika Laut Tethys menyusut. Ordo Proboscidae. Proboscidae ini adalah kelompok mamalia yang memiliki proboscis, yaitu modifikasi hidungnya dikenal dengan belalai dengan 2 lubang hidung. Proboscis ini dapat digunakan untuk memegang. Saat ini hanya terdapat 2 spesies yang masih hidup. Gajah Afrika merupakan hewan darat terbesar di dunia. Sepanjang 55 juta tahun terdapat 500 spesies gajah yang dikenal dan hanya 2 spesies yang masih ada yaitu gajah Asia Elephas maximus dan gajah Afrika Loxodonta africana. Spesies gajah Asia dan gajah Afrika mulai terpecah kira-kira 2 juta tahun dahulu. Evolusi diperkirakan bahwa gajah Afrika dan India modern mungkin berasal di Asia, tetapi fosil paling awal dari tatanan Proboscidae telah ditemukan di Afrika. Para Moeritherium, gajah tertua, hidup pada periode Eosen sekitar 35 sampai 50 juta tahun lalu. Pada periode ada yang bernama Moeris Danau Mesir. Moeritherium relatif kecil, ia memiliki gigi incisivus atau seperti gading gajah kecil di kedua rahang. Kemudian fosil binatang berbelalai ini menunjukkan bahwa meskipun lebih besar dari Moeritherium yang Palaeomastodon awal dan Gompotherium sedikit kemiripan gajah modern. Namun, sebagian spesies binatang berbelalai berevolusi. Binatang tumbuh lebih besar dengan kaki, tengkorak, gigi, dan ukuran gading meningkat dan belalai yang dikembangkan.
Kebanyakan famili Proboscidae ini sekarang telah punah. Banyak sejak akhir periode Glaisias. Terakhir spesies punah baru-baru ini meliputi contoh terakhir dari Gomphotheres di Amerika Tengah dan Selatan. Habitat dan kebiasaannya itu penyebaran gajah di Asia meliputi India, Asia Tenggara termasuk Indonesia bagian barat dan Sabah atau Malaysia Timur. Sedangkan gajah di Afrika penyebarannya meliputi sebagian besar daratan Afrika yang berupa padang rumput. Di Indonesia gajah terdapat di Sumatera yaitu gajah Sumatera dan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur yaitu gajah Borneo. Gajah hidup di dalam urutan sosial yang terstruktur. Kehidupan sosial dari jantan dan betina sangat berbeda. Betina menghabiskan hampir seluruh hidupnya di dalam satu kelompok keluarga yang terdiri atas ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan bibi. Kelompok ini dipimpin oleh gajah betina tertua dan ketika seekor gajah betina sedang mengandung, maka 2-3 gajah betina lainnya akan menemani hingga si ibu gajah melahirkan, sedangkan jantan dewasa menghabiskan waktunya dalam kehidupan sendiri. Morfologi dan karakter khususnya famili Elephantidae memiliki proboscis yang panjang, tubuh besar, kepala besar, telinga lebar. Tubuh gajah dilapisi oleh kulit yang tebal dan berambut. Belalai atau proboscis digunakan untuk mencium, menyentuh sebagai snorkel ketika terendam minum, menyemprotkan air, dan menyapa gajah lain. Memiliki 2 buah gigi seri atas yang tumbuh memanjang disebut gading. Gading gajah tidak memiliki lapisan email. Gading digunakan untuk menggali, menggores, dan sebagai senjata. Selain gading, hanya ada 3 gigi geraham dan 3 gigi susu premolar. Gajah juga memiliki kaki depan dan kaki belakang yang memiliki struktur berbeda. Kedua depan kaki dan belakang kaki dari gajah India berjari 5. Kaki ini mendukung beban berat dan belum ada penurunan jumlah digit. Sebaliknya, kaki yang luas dan bertumpu pada jaringan lemak dan serat. Meskipun kaki yang kuat dan pilar seperti dengan humerus panjang dan segmen distal femur tetapi singkat untuk mendukung berat gajah dapat biaya di semburan pendek. Yang selanjutnya yaitu subklasis Theria. Subklasis Theria ini masih di subklasis Theria. Yang selanjutnya yaitu ordo Cinerea. Nah, Sirenia. Ordo Cinerea ini merupakan hewan-hewan yang memiliki ukuran tubuh yang besar dengan bentuk seperti kumparan kaki muka, seperti alat pendayung, tidak memiliki kaki belakang. Ekor pada hewan-hewan ordo Sirenia ini berbentuk pipih seperti daun, memiliki moncong tumpul berkaki kecil, merupakan hewan herbivora akuatik yaitu pemakan daun-daunan. Salah satu hewan yang telah punah adalah sapi laut Steller atau Hydrodamalis gigas. Hewan ini sebelumnya dapat ditemukan di pantai laut Bering di Asia. Hewan ini dinamakan sapi laut karena memiliki kebiasaan memakan tumbuh-tumbuhan di lautan. Hewan lain yang juga merupakan contoh dari ordo Sirenia ini adalah dugong atau yang disebut juga dengan duyung. Klasifikasi dari dugong ini yaitu kingdomnya Animalia, kelasnya Chordata, ordonya Sirenia, familinya Dugongidae, genusnya dugong, spesiesnya dugong. Dugong adalah mamalia laut yang panjang tubuhnya mencapai 3 meter dan beratnya dapat mencapai 400 kg. Dugong memiliki rumput laut. Dugong memakan rumput laut, dan akar tanaman air yang ada di perairan pantai. Dugong ini memiliki ekor fluked yang memungkinkan mereka untuk berenang. Dugong juga memiliki flippers depan yang mereka gunakan untuk berenang ke arah depan. Dugong berenang di dekat permukaan perairan dan sesekali menyelam ke dasar perairan. Pola renang dugong sedikit lebih unik dengan pergerakan yang lambat, dengan menggerakkan ekornya ke atas dan ke bawah dan sesekali muncul pada permukaan perairan untuk mengambil udara. Dugong memiliki semacam rambut yang tumbuh di sekitar mulut, mirip dengan kumis kucing. Dugong umumnya berimigrasi pada tempat-tempat tertentu untuk mencari makan dan menyebar pada
daerah-daerah tropis dunia. Penyebaran dugong ini umumnya sangat tergantung pada lingkungan perairan dan terutama sumber makanan yang berupa habitat alami. Beberapa jenis seperti Halopileps dan Syringodium sp. yang merupakan makanan alami dugong, atau kita sering menemukan dugong pada lingkungan perairan yang terlindung dari ombak dan arus yang kuat. Saya Siska Amelia Permadi akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu Superordo Xenarthra. Superordo Xenarthra adalah suatu kelompok mamalia yang memiliki plasenta, dan mamalia ini umumnya adalah pemakan semut, kungkang, dan armadillo. Asal-usul dari Superordo Xenarthra ini berasal dari zaman Paleozoon sekitar 59 juta tahun yang lalu di Amerika Selatan. Superordo ini berkembang dan berdiversifikasi secara luas. Ada 31 spesies hidup seperti terenggiling, kungkang pohon, dan armadillo. Xenarthra juga memiliki spesies yang sudah punah, antaranya ada Glyptodon, kungkang tanah, dan kungkang air. Untuk klasifikasinya, Superordo Xenarthra ini berasal dari Kingdom Animalia, divisi Chordata, kelas Animalia, infrakelasnya Placentalia, Superordo Xenarthra, dan ordonya ada Xenarthra. Ordo Xenarthra. Ordo Xenarthra ini memiliki karakteristik umum. Yang pertama, mamalia plasenta paling primitif. Yang kedua, panggulnya menyatu dengan sakrum tulang belakang. Kemudian, struktur tulang tungkainya yang tidak biasa, memiliki penglihatan satu warna, memiliki gigi yang unik, dan memiliki tingkat metabolisme terendah di antara therians. Bisa dilihat pada gambar yang tertera pada slide PowerPoint. Di sini ada contoh dari hewan-hewan yang berasal dari Ordo Xenarthra. Yang pertama itu ada armadillo, kemudian ada kungkang, dan satu lagi ada spesies yang sudah punah, yaitu Glyptodon. Kemudian materi selanjutnya ada dari Superordo Euarchontoglires. Superordo Euarchontoglires ini termasuk dalam anggota mamalia dan terbagi menjadi beberapa ordo. Ordo yang akan dibahas di sini diantaranya adalah Ordo Lagomorpha, Ordo Rodentia, dan Ordo Primata. Untuk klasifikasinya, Superordo Euarchontoglires ini berasal dari Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mamalia, Superordo Euarchontoglires, dan ordonya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada Glires dan Euarchonta. Untuk Glires terbagi menjadi beberapa, yaitu ada Anagaloidea, ada Artostylopida, kemudian ada Rodentia dan Lagomorpha. Dan untuk Euarchonta itu terbagi menjadi 4, ada Dermoptera, ada Scandentia, dan Primata, serta Plesiadapiformes. Nah, yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu berasal dari Ordo Lagomorpha, Rodentia, dan Ordo Primata. Ordo pertama yang akan dibahas pada Superordo Euarchontoglires ini ada Ordo Lagomorpha. Ordo Lagomorpha merupakan ordo dari kelas mamalia yang berada di bawah kelas Glires. Ordo ini sudah muncul sejak 56 juta tahun yang lalu dan berbagi nenek moyang dengan Ordo Rodentia. Ordo Lagomorpha ini memiliki spesies terkecil yang disebut dengan Pica mongolia atau Oconta palasi yang memiliki ukuran sekitar 15-22 cm dan beratnya 99-396 gram. Spesies terbesar ordo ini merupakan Trewelu alaska atau Lepus otus yang memiliki panjang 50-70 cm dan berat sekitar 2,9-7,2 kg. Spesies Lagomorpha yang pertama merupakan Hypsimilus beijingensis yang menyebar pada masa Oligosen dan mengalami domestikasi ke peradaban manusia pada 13.000 tahun yang lalu. Untuk karakteristik umum dari Ordo Lagomorpha ini, yang pertama bertelinga panjang dengan ukuran rata-rata mencapai 50 cm, memiliki 4 gigi pahat, memiliki kaki belakang yang lebih panjang dan otot yang tebal untuk berlari dan melompat tinggi, berbulu, berdarah panas, dan tidak memiliki masa kawin sehingga bisa kawin kapan saja. Bisa dilihat pada slide presentasi di sini. Di sini ada contoh dari spesies Ordo Lagomorpha, yaitu yang pertama ada kelinci dan yang kedua ini ada pica. Kemudian ordo yang akan dibahas pada Superordo Euarchontoglires ini ada Ordo Rodentia. Ordo Rodentia ini disebut juga sebagai suatu ordo dari hewan pengerat dan termasuk mamalia. Hewan pengerat ini memiliki gigi depan yang selalu tumbuh dan harus diasah dengan menggigiti sesuatu. Hewan pada Ordo Rodentia ini biasanya digunakan oleh manusia sebagai hewan percobaan, diambil kulitnya dan bisa juga untuk mendeteksi ranjau juga.
Kemudian ordo Rodentia ini sudah muncul sejak 56 juta tahun yang lalu di masa awal Eosen dan berbagi nenek moyang dengan Lagomorpha. Spesies pertama ordo ini adalah Arcetipomys erlianensis. Dan spesies terkecil ordo Rodentia adalah Jerboa pygmy yang memiliki ukuran panjang sekitar 44 cm dan berbobot sekitar 3,75 gram. Dan spesies terbesarnya adalah Capybara yang memiliki ukuran panjang sekitar 106 sampai 134 cm dan berat 35 sampai 66 kg. Karakteristik umum dari ordo Rodentia ini, yang pertama gigi pahat di rahang depan dan tanpa gigi taring. Uniknya gigi pahat ini tidak berhenti pertumbuhannya walaupun sudah melewati masa matang seksual. Kemudian hidup berkelompok di sarang bawah tanah atau bagian yang sulit dijangkau pemangsa, pemakan segala atau omnivora, berbulu, berdarah panas, dan masa kawinnya terjadi setiap awal musim penghujan dengan pembuahan selama 24 jam dan mengandung sekitar 18-22 hari. Nah, bisa dilihat lagi ya pada slide PowerPoint. Di sini ada contoh spesies dari ordo Rodentia. Yang pertama ada lemmings, ada tupai, ada tikus, ada berang-berang, dan ada juga landak. Ordo selanjutnya yang akan dibahas yaitu ordo primata. Ordo primata merupakan ordo mamalia paling cerdas. Ordo ini sudah muncul sekitar 74 juta tahun hingga 63 juta tahun lalu di masa transisi Paleogen. Ordo primata ini memiliki spesies terkecil yang bernama lemur tikus Madame Berthe atau Microcebus berthe yang memiliki ukuran sekitar 9,2 cm dan berat 30 gram. Sementara spesies terbesarnya yaitu ada gorila punggung perak atau gorila beringae dengan ukuran tubuh sekitar 17-195 cm dengan bobot mencapai 267 kg. Spesies ordo primata dengan populasi terbanyak adalah manusia atau Homo sapiens yang merupakan ordo mamalia yang paling adaptif di dunia. Untuk karakteristik umum dari ordo primata ini, yang pertama ibu jarinya berlawanan arah, memiliki volume otak yang paling besar, pandangan matanya fokus ke depan dengan sudut pandang yang sempit, kemudian telapak kakinya mendatar, hidup sosial berkelompok, memiliki kelenjar susu dan puting susu, dan memiliki tulang ekor, memiliki plasenta, dan berdarah panas. Kemudian bisa dilihat ya pada slide PowerPoint, di sini ada contoh dari spesies ordo primata. Yang pertama itu ada lemur, kemudian ada tarsius, ada monyet, dan ada siamang. Sekian yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Selanjutnya mengenai Laurentiatheria. Nah, Laurentiatheria adalah nama ilmiah dari kelompok besar mamalia berplasenta. Diyakini berasal dari superbenua Laurasia. Yang mencangkup landak, terenggiling, kelelawar, paus. Nah, sebagian besar mamalia berkuku dan karnivora. Superordo Laurentiatheria terdiri dari 8 ordo. Yang pertama ada Cetacea, terus Artiodactyla, Verisodactyla, Carnivora, Pholidota, Cerviptera, Soricomorpha, dan Erinacemorpha. Yang pertama ada Cetaceae. Nah, karakteristik dari Cetaceae yaitu Cetaceae dipisahkan menjadi 2 kategori, yaitu paus sikat atau baleen whale atau paus bergigi. Spesies paus sikat yang berukuran paling besar adalah paus biru, sedangkan paus bergigi bertubuh paling besar adalah paus sperma. Pada umumnya, spesies Cetaceae ramping dan memanjang. Tungkai depan satwa ini disebut sirip samping. Terdapat sirip di bagian punggung, disebut spesies Cetaceae, kecuali Finlay's porpoise atau Neophosaena, serta spesies Cetaceae yang memiliki sirip punggung dengan ukuran terbesar adalah paus pembunuh, yaitu mencapai setinggi 1,8 meter. Semua spesies Cetaceae memiliki lapisan lemak dengan ketebalan maksimal 60 cm, tidak memiliki leher, tidak berdaun telinga, tidak berambut, tidak memiliki kelenjar keringat,
dan memiliki ekor yang bercagak. Sebagian penggerak. Paus sikat tidak bergigi, tapi memiliki sikat yang bentuknya serupa dengan injuk berwarna variasi coklat dan hitam. Sikat tersebut berfungsi sebagai penyaring setelah paus meneguk air berisi kumpulan mangsanya. Bentuk semburan napas, sirip samping, kepala, dan ekor, serta warna bagian tubuh tertentu dari satwa cetaceae umumnya digunakan sebagai kunci identifikasi spesies. Misalnya, paus sperma adalah satu-satunya satwa cetaceae dengan lubang napas menjorok ke kiri, sedangkan paus Braidae adalah satu-satunya paus sikat dengan 3 buah garis menonjol di bagian atas kepalanya. Selanjutnya, adaptasi. Paus dan lumba-lumba bernapas menggunakan paru-paru sehingga membutuhkan oksigen. Lumba-lumba beradaptasi dengan meloncat atau muncul ke permukaan air untuk bernapas. Begitu pula halnya dengan paus yang muncul ke permukaan air untuk bernapas atau untuk mengisi paru-paru dengan oksigen untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, ada perilaku kooperatif. Maksud perilaku kooperatif di sini yaitu kebiasaan lumba-lumba atau paus yang sering melakukan berbagai macam gerakan dan tingkah laku yang berhubungan dengan kehidupannya. Misalnya, tingkah laku yang sering dilakukan oleh lumba-lumba yaitu melakukan traveling atau membentuk kelompok dalam kegiatan mencari mangsa dan pergerakan untuk migrasi. Banyak bukti bahwa lumba-lumba dan paus hidup berkelompok, memiliki hubungan sosial yang kompleks dan berkomunikasi dengan dialek daerah. Yang terakhir ada ekologi. Perairan Indonesia merupakan tempat hidup dan jalur migrasi sebanyak 34 spesies cetacea, yaitu 7 spesies paus sikat dan 27 spesies paus bergigi. Sebagian besar penelitian tentang spesies cetaceae dilakukan di perairan segitiga terumbu karang di kawasan Indonesia Timur, sehingga belum banyak informasi tentang spesies cetaceae di kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Tengah, kecuali perairan di sekitaran Kalimantan. Beberapa spesies cetaceae sering ditemukan di perairan pesisir, misalnya pesut dan lumba-lumba bungkuk Indo-Pasifik. Sedangkan yang lainnya tinggal dan mencari makan di perairan dalam, misalnya paus sperma dan paus pilot sirip pendek. Yang kedua ada Artiodactyla. Artiodactyla yaitu ordo mamalia berkuku belah yang memiliki kaki berjumlah genap, memiliki pencernaan berlapis di usus. Ciri khas mamalia berkuku belah adalah sifat memamah biak, yaitu mencerna makanannya dalam 2 langkah. Selanjutnya ada tanduk. Tanduk adalah bagian tubuh beberapa binatang yang tumbuh dari kepalanya. Tanduk mengandung banyak keratin yang di dalamnya, protein yang juga ada di rambut dan kuku manusia. Keratin dan protein ini menggulung mengelilingi tulang yang terdapat di dalamnya. Tanduk sejati atau permanen dimiliki oleh hewan dari famili Artiodactyl. Struktur serupa namun tumbuh di tempat yang berbeda tidak disebut sebagai tanduk. Misal, pada badak disebut dengan cula. Setelah hewan bertanduk mati atau tanduk terlepas dari kepalanya, tanduk tersebut terdekomposisi dan menyatu dengan alam. Tanduk sejati atau permanen memiliki tulang yang ditutupi oleh selubung permanen keratin. Tanduk tumbuh dari pertumbuhan permanen tulang frontal yang disebut pedikal. Tanduk bisa bercabang seperti pada rusa berekor putih atau
palmat seperti pada mouse. Perbedaan atau perbandingan tanduk. Yang pertama kompleks, yang kedua inti tulang padat yang dipelihara dari lapisan epidermis, yang ketiga mengandung pembuluh darah, yang keempat ditumpahkan di setiap tahunnya. Pencernaan ruminansia. Pencernaan ternak ruminansia berbeda dengan ternak yang lain. Ternak ruminansia memiliki lambung ganda. Nah, proses pencernaan ternak ruminansia terjadi secara mekanis atau di dalam mulut, secara fermentatif atau oleh enzim-enzim pencernaan. Organ pencernaan pada ternak ruminansia terdiri dari mulut, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, rekum, kolon, dan rektum. Nah, rumen memiliki ukuran yang paling besar yaitu 80%, retikulum 5%, omasum 7%, dan abomasum 8%. Di ruminansia ini pencernaannya ada pencernaan secara mekanis, pencernaan pada rumen, pencernaan pada retikulum, pencernaan pada omasum, pencernaan pada abomasum, dan pencernaan pada usus halus, dan yang terakhir pencernaan pada usus besar. Yang mana pencernaan pada secara mekanis yaitu dilakukan di dalam mulut yang telah direnggut, dikunyah di dalam mulut, kemudian ditelan. Setelah istirahat dikeluarin kembali dan dikunyah lebih halus. Hal ini disebut memamah biak. Pengunyahan di dalam mulut bercampur dengan saliva atau air liur untuk membantu proses pengunyahan dan menelan makanan. Nah, pencernaan pada rumen, pencernaan ini disebut juga perut besar karena merupakan bagian lambung terbesar di dalam sistem pencernaan ternak ruminansia. Nah, permukaan rumen dilapisi oleh papila. Rumen berfungsi sebagai tempat fermentasi oleh mikroba. Yang selanjutnya ada pencernaan pada retikulum. Disebut juga dengan perut jala karena permukaan bagian dalamnya mirip dengan jala atau sarang lebah. Rumen dengan retikulum hampir tidak berjarak. Retikulum juga membantu regurgitasi atau ruminasi. Retikulum berfungsi sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Hasil fermentasi retikulum diantaranya VVA, amonia, dan air. Bahan pakan yang difermentasi, terutama VVA, amonia, air pada retikulum mulai diabsorpsi. Pencernaan pada omasum. Nah, omasum adalah lambung ketiga dari ternak ruminansia. Omasum disebut perut buku karena memiliki lipatan-lipatan seperti buku berupa lipatan-lipatan longitudinal. Yang kelima ada pencernaan pada abomasum. Abomasum terbagi atas 3 bagian yaitu florika yang merupakan sekresi mukus, pundika atau sekresi pepsinogen, renin, dan mukus, dan kardia yang merupakan sekresi mukus. Yang keenam ada pencernaan pada usus halus. Nah, setelah selesai pencernaan pakan di abomasum, maka akan dilanjutkan ke usus halus. Usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ilum. Duodenum kondisinya asam, sehingga bakteri dari lambung tidak bisa hidup di duodenum. Kondisi asam akibat dari pencampuran asam dari abomasum, getah pankreas, hati, kantung, empedu, dan kelenjar dari usus halus. Kemudian, makan akan mengalami pencernaan dengan bantuan enzim yang dihasilkan dari dinding usus. Makanan pada tahap ini vertikalnya lebih halus. Setelah itu, makanan berlanjut pada ilum. Ilum memiliki banyak villi yang berfungsi memperluas bagian penyerapan sehingga penyerapan akan lebih optimal. Yang terakhir ada pencernaan pada usus besar. Nah, di usus besar ususnya caecum dan kolon. Sisa-sisa dari pencernaan sebelumnya didorong dengan peristaltik usus ke usus besar. Sisa-sisa dari pencernaan sebelumnya masih mengandung mineral dan air. Penyerapan mineral dan air
paling banyak di usus besar. Penyerapan terjadi melalui dinding usus. Zat-zat yang diserap akan didistribusikan ke seluruh tubuh yang membutuhkan, sedangkan sisa atau ampas dari penyerapan akan dikeluarkan melalui rektum. Yang selanjutnya ada Verisodactyla. Nah, karakteristik umumnya hewan mamalia berkuku ganjil yang memiliki jumlah kuku kaki sekitar 1 dan 3 kuku, mencerna dengan lambung, pemakan tumbuhan. Nah, mamalia berkuku ganjil ini memiliki ukuran sekitar 180 sampai 420 cm atau 71 sampai 165 inch dan berbobot sekitar 150 sampai 4.500 kg. Salah satu dari karakternya yang pertama ada anggota badan ungu ligrid, yang kedua tengkorak memanjang, yang ketiga gigi taring berkurang atau tidak ada, yang keempat perut sederhana dengan sekum besar. Yang keempat ada Pholidota atau triangling bersisik. Nah, karakter umumnya yaitu terbuat dari epidermis keratin, terus diganti secara berkala saat rontok, terus bisa berbentuk daun, ditutupi atas kepala, atas dan samping badan dan anggota badan serta seluruh ekornya. Nah, di dalam triangling hidup di hutan tropis dataran rendah. Makanan utamanya adalah serangga atau semut dan rayap. Nah, binatang ini mempunyai bentuk tubuh khas yang memanjang dan tertutupi sisik. Triangling merupakan binatang noktural yang aktif melakukan kegiatan hanya di malam hari. Binatang ini suka bersarang pada lubang-lubang yang berada di bagian akar atau akar pohon besar, atau membuat lubang dalam tanah yang digali dengan menggunakan cakar kakinya. Kelima ada karnivora. Karakteristik umumnya adalah mempunyai ciri-ciri yang diantaranya memiliki gigi yang tajam, taring yang berkembang, dan rahang yang kuat. Berbagai jenis ada kucing dan anjing merupakan contoh dari ordo ini. Kaki mempunyai 4 atau 5 jari yang melengkung dan bercakar dan tajam. Umum mempunyai gigi seri sebanyak 3 buah pada masing-masing belahan rahang atas dan rahang bawah. Yang pertama, gigi bervariasi. Nah, gigi karnivora yang khas terdiri dari gigi taring. Spesies dengan memiliki banyak makanan omnivora memiliki geraham bunod untuk menghancurkan makanan. Yang selanjutnya ada Chiroptera atau kelelawar. Nah, karakteristik umumnya yang pertama ada kaki depan dimodifikasi menjadi sayap. Nah, Chiroptera ini termasuk satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Yang kedua, jari-jari atau lengan bawah, metakarpal lengan dan palang jari sangat memanjang. Yang ketiga, terbungkus dalam jaringan. Yang keempat, cakar pada poleks dan semua digigit belakang. Yang kelima, aktivitas malam hari. Nah, mengurangi persaingan dengan insektivora lain. Selanjutnya ada dari Erinaceomorpha atau landak. Karakteristik umumnya yaitu kelompok mamalia berplasenta yang relatif primitif, yang tidak banyak berubah, memiliki duri atau yang pendek. Nah, berguling menjadi bola jika terancam. Yang terakhir ada Soricomorpha atau tikus dan tahi lalat. Nah, karakteristik umumnya memiliki sejumlah besar sifat leluhur atau ukuran kecil, pola makan, pertumbuhan gigi, anggota badan plantigrade, satu jenis rambut. Nah, di antara yang terkecil dari semua mamalia dengan ukuran 2,5 sampai dengan 180 gram. Tingkat metabolismenya yang sangat tinggi yang menyebabkan ritme aktivitas ultradian. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan kepada materi selanjutnya. Di sini saya, Safarodi Alifa, akan memaparkan materi mengenai tekanan evolusioner yang memiliki sub-subnya tuh ada struktur eksternal dan daya penggerak, kemudian ada nutrisi dan sistem pencernaan.
Nah, sekarang kita lanjut saja ke pembahasannya. Di sini yang pertama ada rambut. Nah, rambut adalah turunan keratin dari epidermis kulit dari mamalia. Rambut itu duduknya itu di inavigasi epidermis yang disebut folikel rambut. Nah, karena sebagian besar rambut terdiri dari sel-sel mati, maka rambut akan berganti secara berkala. Pada beberapa mamalia, misalnya manusia, pergantian kulit terjadi secara bertahap dan mungkin tidak diperhatikan. Di kasus lain, rambut rontok terjadi dengan cepat dan dapat menyebabkan perubahan karakteristik rambut. Nah, pada musim gugur, banyak mamalia memperoleh rambut yang lebih tebal. Kemudian juga warna itu bisa berubah, misalnya rubah artik. Pokoknya rubah itu yang di slide sebelumnya itu berwarna putih atau krem pada saat musim gugur. Nah, ini tuh ngebantu si rubah ini tuh bersembunyi di lingkungan saljunya. Jadi dia menyesuaikan. Kemudian pada saat musim semi, rubah ini akan berubah lagi warnanya jadi abu-abu atau kuning dan kuning. Rambut juga penting untuk indera peraba. Mekanisme perpindahan rambut yang terkait dengan merangsang sel-sel saraf akar rambut. Rambut perlindungan terkadang dapat dimodifikasi menjadi rambut berombak tebal yang disebut fibrise. Fibrise terjadi di sekitaran kaki, hidung, mulut, mata, dan banyak mamalia lainnya. Nah, kemudian juga ada warna rambut juga tergantung dari pigmen atau melanin yang disimpan di dalamnya dan jumlah udara di batang rambut. Nah, kemudian juga kebanyakan mamalia itu berwarna gelap di atas, bahkan lebih terang di bawahnya warna si rambutnya. Nah, pola ini membuatnya tidak terlalu mencolok di sebagian besar kondisi. Beberapa mamalia mencirikan pertahanan mereka menggunakan pewarna aposematik atau peringatan. Tanda kontras ya itu contoh umumnya. Nah, selanjutnya di sini ada cakar. Cakar ada di semua kelas amniot. Cakar digunakan untuk penggerakan dan perilaku ofensif dan defensif. Cakar terbentuk dari akumulasi keratin yang menutupi terminal palang, pokoknya itu atau tulang. Nah, pada beberapa mamalia mereka dikhususkan untuk membentuk paku atau kuku, seperti pada gambar di samping. Nah, yang ini ya. Nah, gambar ini tuh struktur cakar, kuku, dan kuku. Nah, yang A itu cakar, yang kedua yang B itu kuku, yang C juga kuku. Nah, yang B itu kukunya berbentuk pipi. Cakar lebar ditemukan di tangan dan kaki primata dan merupakan adaptasi untuk kebiasaan arboreal di mana kemelekatan sangat penting. Nah, yang C itu kuku merupakan ciri khas mamalia berkuku. Normal jari-jari kaki berkurang dan hewan berjalan atau berlari di ujung digit yang tersisa. Nah, di sini ada keterangannya ya, yang warnanya biru tua ini tuh disebut inguis, adalah lempengan punggung yang keras dan berkeratin. Sedangkan yang satunya itu ada subunguis itu pokoknya adalah pelat ventral yang lebih lembut. Nah, selanjutnya di sini ada kelenjar. Kelenjar berkembang dari epidermis kulit. Nah, kelenjar sebaceous atau kelenjar minyak berhubungan dengan folikel rambut dan sifat berminyaknya sekresi mensimulasi dan melembabkan kulit rambut. Nah, mamalia juga memiliki kelenjar sudoriferus atau keringat. Kelenjar ini merupakan kelenjar ekrin, melepas sekresi encer, digunakan untuk pendingin evaporatif. Kelenjar sudoriferus yang lebih besar atau kelenjar apokrin mengeluarkan campuran garam, urea, dan air yang mikroorganisme pada kulit diubah menjadi produk yang berbau. Nah, kelenjar aroma ada di sekitaran wajah, kaki, dan anus dari banyak mamalia. Kelenjar ini mengeluarkan feromon yang mungkin terlibat dengan pertahanan
pengenalan spesies dan jenis kelamin dari perilaku teritorial. Nah, selanjutnya di sini ada kelenjar susu. Nah, kelenjar susu ini berfungsi pada mamalia, tapi tidak berfungsi pada mamalia yang jantan. Nah, kelenjar susu mengeluarkan air, karbohidrat, terutama gula, laktosa, lemak, protein, mineral, dan antibodi. Kelenjar susu mungkin berasal dari evolusi kelenjar apokrin dan biasanya mengandung timbunan lemak yang substansial. Nah, pada momen remata memiliki kelenjar susu yang tidak memiliki puting susu. Kelenjar mengeluarkan susu ke dalam lekukan di perut, di mana pangkuan dan pada mamalia lain, kelenjar susu terbuka melalui puting atau tidak ada, itu salah bicara ya, mohon maaf. Nah, sekarang kita lihat pada gambar di samping. Di sini ada kelenjar susu dikhususkan untuk disekresi susu setelah lahir muda. Nah, di sini ada pada gambar A itu pada manusia. Banyak saluran mengarah dari kelenjar ke puting. Bagian dari sistem saluran diperbesar untuk menyimpan susu, menyusui. Nah, nanti itu tuh disusui untuk menyusui bayi ya, memulai respon hormonal yang menyebabkan kelenjar susu mengeluarkan susu. Kemudian untuk yang gambar B, beberapa mamalia, misalnya sapi, memiliki puting yang terbentuk dengan ekstensi kerah kulit di sekitaran pembukaan saluran susu. Nah, mengumpulkan susu di tangki besar sebelum dikeluarkan. Selanjutnya di sini ada yang keempat, ada tengkorak dan gigi. Nah, pada reptil, rahang berartikulasi pada dua tulang kecil di bagian belakang rahang. Pada mamalia, tulang-tulang ini telah berpindah ke telinga tengah dan bersama dengan stapes membentuk osiles telinga tengah. Tulang tunggal rahang bawah berartikulasi rahang mamalia. Nah, pada mamalia, langit-langit sekunder meluas ke posterior oleh lipatan kulit yang disebut langit-langit lunak yang hampir sepenuhnya memisahkan saluran hidung dan rongga mulut. Tidak seperti vertebrata yang menelan makanan utuh atau dalam potongan kecil, beberapa mamalia mengunyah makanannya. Lebih lagi, langit-langit sekunder yang luas memungkinkan mamalia untuk bernapas sementara mengunyah. Nah, pernapasan perlu berhenti hanya sebentar saat menelan. Kemudian pada gambar di samping ya bisa dilihat di sini ada gambar langit-langit sekunder. Yang A itu yang atas, langit-langit sekunder atau terdiri dari patulum keras dan lunak mamalia, hampir sepenuhnya terpisah rongga hidung dan mulut. Nah, kemudian yang B ini ada pernapasan berhenti hanya saat menelan makanan. Nah, itu prosesnya tuh kayak gitu. Baik, di sini selanjutnya ada gigi. Nah, pada mamalia, gigi seringkali dikhususkan untuk fungsi yang berbeda, suatu kondisi yang disebut heterodon. Nah, pada mamalia juga gigi disebut juga teodon, artinya gigi sudah diatur soket rahang. Kebanyakan mamalia memiliki dua fungsi gigi selama hidup mereka. Gigi pertama muncul sebelum atau segera setelah kelahirannya yang disebut gigi sulung atau gigi susu. Kemudian gigi-gigi ini hilang dan diganti dengan gigi permanen. Nah, pergantian gigi tunggal ini disebut kondisi dipiodon. Mamalia dewasa memiliki hingga 4 jenis gigi. Gigi seri adalah gigi paling anterior di rahang. Mereka biasanya seperti pahat yang digunakan untuk menggerogoti atau menggigit. Nah, pada mamalia yang memakan bahan tumbuhan seringkali memiliki gigi seri posterior datar dan bergesekan, dan terkadang memiliki gigi taring dimodifikasi untuk menggigit materi tanaman, misalnya kuda, rusa, dan lain-lain. Sedangkan untuk menggerogoti misalnya kelinci, berang-berang, dan lain-lain. Seperti pada gambar yang di samping itu B ya. Nah, kemudian mohon maaf yang tadi itu seperti pada gambar itu yang B dan C. Nah, kemudian ada mamalia predator menggunakan gigi taring dan gigi seri untuk menangkap, membunuh, dan mencabik mangsa. Dalam anggota ordo Carnivora, misalnya anjing hutan, anjing, dan kucing, gigi premolar 4 atas dan geraham bawah pertama membentuk permukaan geser seperti
gunting disebut alat karnasial yang digunakan untuk memotong daging dari mangsa, seperti pada gambar di samping itu yang D. Nah, kemudian juga di sini sudah ada keterangan ya pada gambarnya untuk gigi yang disebut incisors atau yang warnanya hijau tua itu yang paling depan. Kita lihat, bisa dilihat yang paling depan itu jumlahnya ada 2. Nah, itu pada yang itu. Kemudian ada canines dan premolars, ada molars ke belakang. Seperti itu ya. Oke, baik, di sini sekarang yang selanjutnya ada kerangka apendikular dan otot pada mamalia. Nah, kerangka apendikular mamalia berputar di bawah tubuh sehingga pelengkap biasanya berada tepat di bawah tubuh. Sendi biasanya membatasi pergerakan pelengkap ke bidang anteroposterior tunggal, menyebabkan ujung pelengkap untuk bergerak dalam busur panjang. Tulang panggul korset menyatu pada orang dewasa. Suatu kondisi yang menguntungkan untuk pergerakan tetapi menimbulkan masalah selama persalinan keturunan. Itu pada manusia ya, pada wanita hamil. Nah, sendi ventral alat bagian panggul symphysis pubis menggedur sebelum lahir, mungkin panggul menyebar saat lahir. Nah, itu pada manusia. Nah, kemudian yang selanjutnya yang sebelahnya itu ada otot. Nah, otot ini karena pelengkap berada tepat di bawah tubuh kebanyakan mamalia, kerangka menanggung berat badan. Massa otot terkonsentrasi di pelengkapan atas dan ikat pinggang. Nah, banyak mamalia berlari, misalnya rusa, memiliki sedikit otot di tungkai bawah mereka yang akan memperlambat tungkai gerakan. Sebaliknya, tendon berasal dari otot di bagian atas kaki menyebabkan gerakan pada persendian bawah. Nah, sekarang kita sudah ke pembahasan terakhir dari saya. Di sini ada nutrisi dan sistem pencernaan. Nah, saluran pencernaan mamalia mirip dengan vertebrata lain, tetapi memiliki banyak spesialisasi untuk kebiasaan makan yang berbeda. Beberapa spesialisasi gigi telah dijelaskan ya tadi di atas. Kemudian ada kebiasaan makan mamalia sulit untuk digeneralisasikan. Kebiasaan makan mencerminkan spesialisasi ekologi yang telah berevolusi. Misalnya, kebanyakan anggota ordo karnivora memakan daging hewan, dan karenanya karnivora anggota ordo lainnya seperti beruang memakan suatu varietas produk tumbuhan dan hewan yang merupakan omnivora. Beberapa mamalia karnivora dikhususkan untuk memakan arthropoda atau invertebrata bertubuh lunak dan sering digunakan atau lebih tepatnya longgar sebagai insektivora. Nah, hal ini tuh termasuk ke dalam hewan dalam ordo Olipotila atau misalnya tikus, Chiroptera atau kelelawar, dan Edentata atau Antheater. Nah, herbivora seperti rusa atau ordo Artiodactyla dan zebra ordo Perissodactyla sebagian besar memakan tumbuh-tumbuhan, tetapi makanan mereka juga termasuk invertebrata yang secara tidak sengaja tertelan saat memberi makan. Nah, spesialisasi dalam saluran pencernaan kebanyakan herbivora mencerminkan kesulitan mencerna makanan yang kaya selulosa. Kuda, kelinci, dan banyak hewan pengerat memiliki sekum yang besar di persimpangan usus besar dan kecil ya, seperti bisa dilihat ya ini pada gambar di sini. Untuk membandingkannya saja. Nah, sekum adalah kantong fermentasi tempat mikroorganisme membantu selulosa pencernaan. Domba, sapi, dan rusa disebut ruminansia atau untuk ruminansi untuk mengunyah makanan. Nah, perut mereka dimodifikasi menjadi 4 ruangan. Pertama, 3 ruang adalah ruang penyimpanan dan fermentasi dan mengandung mikroorganisme yang sintesis pencernaan selulosa enzim atau selulosa. Nah, gas yang dihasilkan fermentasi kemudian bisa bersendawa secara berkala dan beberapa materi tanaman atau kunyit dimuntahkan dan disegarkan kembali. Nah, mikroorganisme lain mengunyah senyawa nitrogen dalam makanan menjadi protein baru. Nah, baik, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada mohon maaf. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang sirkulasi, pertukaran gas, dan pengaturan suhu. Nah, sirkulasi. Jantung berbilik 4 pada mamalia mempunyai dua atria dan 2 ventrikel yang terpisah secara sempurna. Terdapat sirkulasi ganda atau sirkuit sistematik dan
pulmoner. Pengiriman oksigen ke seluruh tubuh akan semakin meningkat karena tidak ada pencampuran darah yang kaya akan oksigen dengan yang miskin oksigen. Sebagai hewan endotermik, mamalia memerlukan lebih banyak oksigen per gram bobot tubuhnya dibandingkan dengan vertebrata lain dengan ukuran tubuh yang sama. Selanjutnya itu ada pertukaran gas. Laju metabolisme yang tinggi membutuhkan adaptasi untuk menghasilkan gas yang efisien. Kebanyakan mamalia memiliki rongga hidung dan mulut yang terpisah dan moncong yang lebih panjang, yang memberikan permukaan yang lebih lebar untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang terinspirasi. Pernafasan lorong sangat bercabang dan area permukaan yang luas ada untuk pertukaran gas. Paru-paru mamalia sangat menyerupai spons vaskular. Pernafasan mamalia itu melalui paru-paru. Itu adalah dari udara yang dihirup akan masuk ke lubang hidung, tenggorokan, kemudian paru-paru. Selanjutnya itu ada pengaturan suhu. Termoregulasi pada mamalia. Pada mamalia, suhu di dalam tubuhnya berada pada kisaran 35 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius, yang biasanya lebih tinggi daripada suhu lingkungan. Regulasi suhu pada mamalia biasanya berhubungan dengan adaptasi morfologi dan ekologi. Mamalia secara kontinu melepaskan panas ke lingkungannya melalui mekanisme transfer panas. Proses termoregulasi tersebut berkenaan dengan kontrol laju pelepasan panas ke lingkungan dan peningkatan produksi panas. Mamalia yang hidup di daerah dingin akan mempertahankan suhu tubuhnya untuk lebih tinggi. Selama masa dingin yang intens, suhu tubuh mamalia akan relatif tetap konstan. Adaptasinya melalui efisiensi insulasi tubuh dengan adanya rambut tebal dan lemak di bawah kulit dan efektifnya kerja pengontrol vaskomotor serta mekanisme pertukaran panas countercurrent dalam sistem peredaran. Menurunnya sensitivitas terhadap suhu dari reseptor di bagian perifer. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan mengenai fungsi saraf dan sensorik. Mamalia memiliki sistem saraf paling kompleks di planet ini, dengan manusia yang paling maju. Sistem saraf bekerja dengan akal untuk mengirimkan informasi ke otak mamalia, sebuah proses yang memakan waktu kurang dari 1/100 detik. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan dan terdiri dari sel-sel saraf atau neuron. Jaringan saraf mengirimkan impuls dari panca indera ke saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Dan dari saraf pusat ke organ lainnya. Itulah alasan mengapa kita bisa merasakan sakit, mencicipi rasa masakan, menghirup wangi bunga, melihat pemandangan, dan lain-lain. Jaringan saraf mengandung yang pertama ada neuron atau sel saraf yang berfungsi mengirimkan impuls saraf, dan yang kedua ada sel glial atau glia atau bisa disebut juga neuroglia yang membantu menyehatkan, melindungi, dan mengganti kembali neuron yang rusak. Struktur dasar sistem saraf vertebrata dipertahankan pada mamalia. Perkembangan fungsi saraf dan sensorik yang kompleks berjalan seiring dengan gaya hidup aktif dan paling jelas dalam pembesaran belahan otak dan otak kecil mamalia. Sistem saraf mamalia didasarkan pada otak dan sumsum tulang belakang yang mengirim dan menerima sinyal dari bagian tubuh lainnya.
Sinyal dari tubuh dikirim melalui ujung saraf atau reseptor ke otak, di mana neurotransmitter mengirim sinyal untuk memungkinkan semua mamalia merasakan sakit atau informasi sensorik lainnya. Sistem saraf mamalia dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu yang pertama sistem saraf pusat, sistem saraf perifer, sistem saraf somatik, dan sistem saraf otonom. Sebagian besar fungsi integratif, yaitu fungsi integratif adalah bagaimana informasi yang dikumpulkan diproses, bergeser ke korteks cerebral yang membesar atau neokorteks pada mamalia. Indra peraba berkembang dengan baik. Reseptor berhubungan dengan dasar folikel rambut dan dirangsang saat rambut bergeser. Kemudian penciuman tampaknya merupakan arti penting pada mamalia awal karena fragmen tengkorak fosil menunjukkan moncong yang memanjang yang mungkin berisi epitel olfaktorius. Cetakan tengkorak fosil tengkorak menunjukkan daerah penciuman yang membesar. Penciuman masih menjadi arti penting bagi banyak mamalia. Mamalia dapat merasakan rangsangan penciuman dari jarak jauh baik pada siang maupun malam hari untuk menemukan makanan, mengenali anggota spesies yang sama, dan menghindari predator. Dalam hidung mamalia terdapat sel pencium bau atau sel olfaktori yang berfungsi menangkap bau dan merubahnya menjadi impuls saraf yang dikirim ke otak. Semakin banyak sel ini, semakin sensitif pula kemampuan penciumannya. Kemudian, indera pendengaran sama pentingnya dengan mamalia awal. Adaptasi yang lebih baru termasuk penutup telinga atau pina dan saluran telinga luar yang mengarah ke timpanum yang mengarahkan suara ke telinga tengah. Telinga tengah berisi 3 tulang pendengaran yang melakukan getaran ke telinga bagian dalam. Bagian sensorik dari telinga bagian dalam yang berisi reseptor suara panjang dan melingkar dan disebut koklea. Struktur ini menyediakan lebih banyak area permukaan untuk sel-sel reseptor dan memberi mamalia kepekaan yang lebih besar terhadap nada dan volume daripada yang ada pada reptil. Gips kranial mamalia awal menunjukkan daerah pendengaran yang berkembang dengan baik. Kemudian, penglihatan adalah indera yang penting pada banyak mamalia dan struktur mata mirip dengan yang dijelaskan untuk vertebrata lainnya. Akomodasi terjadi dengan mengubah bentuk lensa. Penglihatan warna kurang berkembang pada mamalia dibandingkan pada reptil dan burung. Sel batang mendominasi retina sebagian besar mamalia yang mendukung hipotesis bahwa mamalia awal aktif di malam hari. Selanjutnya yaitu materi tentang ekskresi dan osmoregulasi. Mamalia sama seperti semua amniota, memiliki ginjal metanefrik. Tidak seperti reptil dan burung yang mengeluarkan asam urat sebagai ekskresi utamanya, mamalia mengeluarkan urea. Urea kurang beracun daripada amonia dan tidak membutuhkan air dalam jumlah besar dalam ekskresinya. Tidak seperti asam urat, bagaimanapun urea sangat terlarut dalam air dan tidak dapat disekresikan dalam bentuk setengah padat. Dengan demikian, sebagian air hilang. Ekskresi pada mamalia selalu merupakan penyebab utama kehilangan air. Di nefron ginjal, cairan dan zat terlarut kecil disaring dan dari darah melalui dinding sekelompok pembuluh kapiler yang disebut glomerulus. Sisa nefron terdiri dari tubulus yang menyerap kembali air dan zat terlarut esensial dan mensekresikan ion tertentu ke dalam filtrat.
Adaptasi utama nefron mamalia adalah bagian dari sistem tubulus yang disebut loop nefron. Proses transportasi dalam lingkaran ini dan sistem tubulus memungkinkan mamalia menghasilkan urin yang lebih pekat daripada dari darah. Sedangkan tikus pelompat Australia yang menghasilkan urin 22 kali lebih pekat daripada darah ini menyelesaikan fungsi yang sama dilakukan kelenjar garam hidung dan orbital pada reptil dan burung. Kehilangan air sangat bervariasi tergantung pada aktivitas, keadaan fisiologis, dan suhu lingkungan. Air hilang dalam urin dan feses, dalam penguapan dari kelenjar keringat dan permukaan pernapasan, dan selama menyusui. Mamalia di lingkungan yang sangat kering memiliki banyak mekanisme perilaku dan fisiologis untuk mengurangi kehilangan air. Contohnya tikus kanguru dinamai karena kebiasaannya melompat dengan kaki belakang yang besar, mampu menghemat air secara ekstrim. Ini berasal dari gurun barat daya Amerika Serikat dan Meksiko dan bertahan tanpa air minum. Kotorannya hampir kering dan kebiasaan malamnya mengurangi kehilangan air melalui penguapan. Pengembunan saat udara hangat di saluran pernapasan bertemu dengan saluran hidung yang lebih dingin, meminimalkan kehilangan air pernapasan. Diet rendah protein yang mengurangi produksi urea, meminimalkan kehilangan air ekskresi. Biji yang hampir kering yang dimakan tikus kanguru adalah sumber yang kaya akan karbohidrat dan lemak. Oksidasi metabolisme karbohidrat menghasilkan air sebagai produk sampingannya. Kondensasi saat udara hangat di saluran pernapasan bertemu dengan saluran hidung yang lebih dingin meminimalkan kehilangan air pernapasan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dilanjut ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tingkah laku pada mamalia. Mamalia memiliki perilaku yang kompleks yang meningkatkan kelangsungan hidupnya. Isyarat visual sering digunakan dalam komunikasi mereka, yang berbulu-bulu, punggung belengkung, dan mulut terbuka. Misalnya, kucing mengkomunikasikan sebuah pesan yang jelas untuk anjing yang penasaran atau potensi ancaman lainnya. Seekor anjing yang mengibas-ibaskan ekor memiliki sebuah pesan. Seekor serigala yang dikalahkan dalam pertarungan dengan serigala lain berbaring telentang dan memperlihatkan tenggorokan dan perutnya yang rentan. Anak dari banyak mamalia spesies mengenali orang tua mereka, dan orang tua mengenali anak mereka yaitu dengan bau. Rusa banteng mencium pantat betina selama musim kawin untuk mengenali mereka dalam reseptif singkat mereka. Kemudian, kelinci dan hewan pengerat menyemprotkan urin pada anggota lawan jenis untuk menginformasikan individu keduanya sudah siap untuk kawin. Sigung menggunakan contoh lainnya itu sigung menggunakan bahan kimia untuk menangkal predator. Komunikasi auditori juga penting dalam kehidupan mamalia. Kawanan hewan tetap bersama dan tetap tenang selama mereka mendengar suara yang familiar, misalnya dengan berteriak, kuku berjalan di atas rumput atau ranting yang kering. Selanjutnya, cara mamalia mempertahankan dan menandakan teritorial wilayah mereka. Banyak mamalia menandai dan mempertahankan area tertentu dari gangguan oleh anggota lain dari spesies yang sama. Contohnya saat kucing menggosok wajah dan leher pada manusia atau benda. Perilaku tersebut sering diartikan sebagai kasih sayang. Bagaimanapun, kucing sebenarnya mereka benar-benar sedang mengintai atau mengklaim wilayah mereka menggunakan bau dari kelenjar aroma wajahnya. Selanjutnya, reproduksi dan perkembangan.
Tidak ada kelompok hewan lain yang memiliki cara reproduksi dengan viviparitas selain mamalia yang berkembang menjadi setingkat sejauh mamalia. Viviparitas mamalia membutuhkan sebuah energi yang besar pada pihak betina selama perkembangan, dan induk atau kedua orang tua tidak perlu khawatir untuk anak mereka ketika anaknya sudah lahir. Viviparitas sangat menguntungkan karena betina tidak harus terikat pada satu lokasi sarang atau tempat, tetapi bisa berkeliaran atau berimigrasi untuk mencari makanan atau iklim yang tepat. Viviparitas disertai dengan evolusi sebagian saluran reproduksi tempat anak-anak mereka diberi makan dan dibesarkan. Pada mamalia vivipar, saluran telurnya dimodifikasi menjadi satu atau dua rahim. Kemudian ada siklus reproduksi. Sebagian besar mamalia memiliki waktu waktu tertentu sepanjang tahun pada sel telur, di mana yang matang dan mampu dibuahi. Reproduksi biasanya terjadi saat kondisi iklim dan karakteristik sumber dayanya yang mendukung untuk pembangunan yang sukses. Mamalia yang hidup di lingkungan dengan sedikit perubahan musim, dan mereka yang melakukan kontrol yang cukup besar atas lingkungan sekitar kondisi mental, misalnya pada manusia, dapat berkembang biak kapan saja di tahun ini. Namun mereka masih terikat pada siklus fisiologis betina yang menentukan kapan sel telur bisa dibuahi. Kebanyakan mamalia betina mengalami siklus birahi yang kuat, yang mencakup waktu selama betina itu secara perilaku dan fisiologis menerima mamalia jantan. Selama siklus birahi, perubahan hormonal merangsang pematangan sel telur di ovarium dan menyebabkan ovulasi. Beberapa mamalia, misalnya kelinci, musang, dan cerpelai, diinduksi ovulator. Senggama menginduksi ovulasi. Hormon juga memediasi perubahan pada rahim dan vagina. Saat telur semakin matang, lapisan dalam rahim berkembang biak dan menjadi lebih besar sebagai lebih vaskular sebagai persiapan menerima embrio yang sedang berkembang. Pembengkakan eksternal di vagina daerah akhir dan peningkatan pelepasan kelenjar menyertai proliferasi mukosa pada vagina. Selama ini laki-laki menampilkan minat yang tinggi pada betina, dan betina reseptif untuk jantan. Jika pembuahan tidak terjadi, perubahan pada rahim dan vagina kembali sampai siklus berikutnya dimulai, yaitu tidak mengalami pendarahan atau peluruhan lapisan rahim yang biasanya terjadi. Banyak mamalia yang monoestrus dan hanya memiliki satu siklus birahi tahunan yang sangat musiman. Kemudian perkembangan. Monotremata bersifat ovipar. Ovarium melepaskan sel telur dengan kuning telur dalam jumlah yang besar. Setelah pembuahan, kelenjar cangkang di dalam saluran telur menyimpan cangkang di sekitar sel telur, membentuk telur ekidna atau pada landak listrik. Landak listrik betina mengerami telur dalam kantong perut, terlihat pada gambar di samping. Landak listrik betina yang sedang mengerami anak mereka dalam kantong perut. Platypus telur diletakkan di liang yang telah mereka buat. Pada marsupilami, embrio awalnya tertutup oleh ekstramembran dan mengapung di cairan rahim. Setelah muncul dari membran ekstraembrionik, sebagian besar makanan untuk janin berasal dari susu rahim yang disekresikan oleh sel-sel rahim. Beberapa nutrisi berdifusi dari darah ibu menjadi pembuluh darah yang tinggi kantung kuning telur yang bersentuhan dengan rahim.
Hubungan ini pada marsupial disebut plasenta choriovitelin atau kantung kuning telur. Periode perkembangan ini sangat singkat. Hewan berkantung periode kehamilan selamanya waktu muda berkembang di dalam saluran reproduksi betina sangat bervariasi antara 8 dan 40 hari pada spesies yang berbeda. Ketidakmampuan marsupial untuk mempertahankan produksi hormon yang menjaga lapisan rahim. Setelah lahir, anak kecil merayap ke dalam marsupium dan menempel pada puting susu tempat mereka menyusu selama 60 hingga 270 hari lagi. Terlihat pada gambar yang di samping, pada mamalia euterian, embrio tertanam dalam-dalam ke dalam dinding rahim. Jaringan embrio dan uterus tumbuh dengan cepat dan menjadi sangat terlipat dan vaskular, membentuk sebuah plasenta. Meski darah ibu dan janin tidak akan bercampur, nutrisi, gas, dan limbah menyebar di antara dua aliran darah. Periode kehamilan mamalia euterian bervariasi dari 20 hari atau pada beberapa hewan pengerat hingga 19 bulan pada gajah Afrika. Setelah lahir, plasenta dan jaringan lain itu dikelilingi janin dalam rahim dikeluarkan sebagai bayi baru lahir dari banyak spesies. Misalnya pada manusia, kelahiran yang tidak berdaya disebut altricial dan yang lainnya. Misalnya rusa dan kuda bisa berjalan dan dijalankan segera setelah mereka lahir disebut prekosial.